Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mencoba membuat sebuah animasi motion twin, yaitu dengan lintasan atau yang kita kenal dengan animasi motion guide. Di sini perlu kita buat sebuah objek dulu. Sebagai contoh, saya akan menggambar sebuah kupu-kupu. Untuk menggambar kupu-kupu kita bisa berkreasi ya, bebas, dan di sini saya akan menggunakan objek mirroring. Oke, simpel saja. Kemudian saya hapus, ini saya hapus, begitu ya. Nanti kita bisa berkreasi dengan cara yang lain. Oke, kemudian saya akan beri warna, misalkan kupu-kupu itu berwarna kuning ya, nanti bisa dikreasikan lagi. Baik, setelah kita membuat sayap kanan, maka kita bisa seleksi dan kita gandakan dengan cara klik kanan copy dan kita paste seperti ini ya. Saya ulangi, paste lagi, dan seperti ini. Saya akan menunjukkan ada dua cara. Yang pertama, kita seleksi, kemudian kita gunakan free transform, kita balik. Nah, tentunya ini kurang presisi ya. Nah, cara kedua saya akan menggunakan cara yang presisi. Kita seleksi, kemudian buka di modifikasi, kemudian kita pilih transform, dan kita pilih flip horizontal. Nah, seperti ini lebih presisi. Jadi yang ini saya hapus. Oke, kemudian saya akan menempelkan di sebelah kanan dan kiri. Kalau seandainya tidak rata, cukup kita seleksi kembali dua-duanya objek. Oke, kedua objek ini, kemudian kita gunakan line di sini atau tekan saja Ctrl dan K. Kemudian kita pilih rata vertical center. Nah, begitu. Oke, jadi antara sayap kanan dan sayap kiri ini sudah kita buat. Yang berikutnya kita akan membuat perut. Oke, kita buat perut dan kepala. Kita ulangi lagi, seleksi dan gunakan line rata tengah ya. Oke, baru kita tempelkan. Oke, selesai. Misalkan saya akan kasih warna belang kuning, kita kasih belang lagi dan lagi. Oke, kita lengkungkan sedikit. Oke, kemudian kita beri sedikit tampilan untuk mata. Yap, copy ya. Kita copy, kita paste. Warna kuningnya belum masuk, kita berikan paint bucket. Nah, kemudian setelah kita membuat badan, kita letakkan di tengah. Namun, supaya tidak saling memotong, kita lakukan group, modifikasi dan group. Kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita seleksi dan kita kecilkan ukurannya menggunakan free transform tool. Jangan lupa sambil menekan tombol shift supaya presisi. Oke, yap. Nah, kemudian kita perlu membuat sebuah animasi gerakan, yaitu pergerakan dari kupu-kupu berjalan dari sebelah kiri ke kanan. Namun sebelum berjalan dari kiri ke kanan, kita harus mengubah kupu-kupu ini menjadi sebuah simbol, yaitu dengan cara kita seleksi, klik kanan,
convert to symbol, kita ubah menjadi salah satu simbol, yaitu kita pilih movie clip dan kita beri nama kupu-kupu. Oke, setelah itu kita buat animasi gerakan dari kiri ke kanan. Misalkan dari kiri di frame nomor 1 bergerak di frame nomor, saya akan pilih sampai frame nomor 500. Nah, di sini kemudian kita klik kanan, insert keyframe. Oke. Jadi pada frame nomor 1 kupu-kupu ada di sebelah kiri, sedangkan di frame terakhir, yaitu di keyframe nomor 500, kita akan mengubah posisi kupu-kupu menjadi di sebelah kanan. Oke. Nah, yang terjadi adalah ketika kupu-kupu berjalan dari nomor 1, ya, nomor frame nomor 1 hingga nomor 499 itu di posisi yang sama. Ketika di nomor 500 baru akan berubah. Oleh karena itu kita klik di frame antara 1 sampai 495, klik kanan, kemudian kita pilih classic twin atau motion twin juga boleh. Tapi di sini kita akan menggunakan yang classic twin dulu. Oke, sehingga bisa dilihat di bagian frame berwarna biru atau ungu. Kemudian kita tes, maka yang terjadi adalah kupu akan berjalan dari kiri ke kanan dari durasi keyframe nomor 1 menuju ke keyframe nomor 500 dengan gerakan yang agak lambat, karena di sini kita menggunakan 30 fps dan durasinya adalah 16 detik. Oke. Nah, selesai gerakan animasinya. Oke, kemudian di bagian layar 1 ini akan saya beri nama jadi saya beri nama gerak kupu. Sedangkan di bagian atasnya di layer gerak kupu kita klik kanan dan kita pilih add classic motion guide. Klik. Nah, fungsi dari add motion classic guide ini adalah, ya, layer bagian atas ini berfungsi sebagai lintasan gerakan kupu-kupu. Oke, jadi yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai ketika kita melukis lintasan garis untuk gerakan kupu-kupu kita klik di layer gerak kupu-kupu, nanti akan merusak tampilan animasi. Jadi pastikan kita klik di guide atau di lintasan untuk gerak kupu-kupu. Oke, kita buat menggunakan pen tool saja supaya kita bisa bergerak melingkar-lingkar. Oke, misalkan saya akan membuat gerakan kupu-kupunya berjalan ke sana kemari. Nah, begini. Oke, di layer gerak kupu ini adalah sebuah lintasan kupu-kupu, sedangkan di gerak kupu-kupu ini adalah kupu-kupu. Kemudian kalau kita lihat kupu-kupu ini bergerak namun tidak pada lintasan. Supaya bergerak pada lintasan maka kita lihat keyframe, yaitu di nomor 1 kita lihat kupu-kupu ini harus menempel. Kalau kita zoom ada titik pusat yang harus ditempelkan pada sebuah garis. Nah, seperti ini. Oke, menempel. Kemudian kita lihat di bagian frame terakhir, yaitu keyframe nomor 500. Kita bisa lihat bahwa kupu-kupu ini harus kita tempelkan. Jadi kita zoom lagi, titik pusatnya kita tempelkan di garis. Oke, jadi kalau kita tes sekarang, kupu-kupu sudah bergerak mengikuti lintasan. Kemudian bagaimana caranya agar kupu-kupu ini ketika bergerak itu sambil mengepakkan sayap? Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengedit
di keyframe nomor 1 atau di keyframe terakhir nomor 500 untuk mengedit kupu-kupu. Misalkan saya akan mengambil di keyframe nomor 1 di layer gerak kupu, di bagian kupu kita klik kanan dan kita edit in place, atau bisa juga kita double klik. Nah, secara umum kita akan melihat tampilannya dari scene 1 dan ada sebuah simbol kupu-kupu. Kita sedang berada di dalam simbol kupu-kupu. Nah, di sini kita akan mengedit, ya, mengedit sayap. Oke, kita pisahkan dulu sayap kanan kiri dengan cara seleksi. Ya, kita seleksi semuanya, kemudian kita distribute to layer, sehingga otomatis akan terpecah menjadi beberapa layer. Layer 1 kita buang karena kosong. Nah, bisa kita lihat ada 1, 2, 3. Di sini kita akan mengubah menjadi animasi lagi, yaitu classic twin lagi. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan ambil mulai dari sayap kanan, klik begitu ya. Kita zoom untuk kupu-kupu yang sayap kanan. Nah, ini saya beri nama kanan, kemudian sayap kiri saya beri nama kiri, kemudian bagian badan ini saya beri nama badan. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah ketika kita ingin membuat kepakan sayap, maka kita harus memilih sayap kanan atau sayap kiri harus kita selesaikan dan mengubah posisi titik pusat sayap, yaitu kita menggunakan free transform tool. Kemudian titik pusatnya kita geser di sebelah kiri, ya, kita ubah ke sini. Kemudian kita buat insert keyframe di nomor 5 dan insert keyframe di nomor 10. Oke, ya, di keyframe nomor 5 kita kecilkan sayapnya. Oke, jadi bisa kita lihat. Nah, kemudian kita kembali ke frame nomor 1 untuk layer kiri, sama kita geser titik pusatnya ke kanan, kemudian kita buat klik kanan insert keyframe, klik kanan insert keyframe. Di posisi nomor 5 kita kecilkan sayapnya sama besar seperti sayap kanan. Oke, kemudian di nomor 1 sepertinya tidak perlu berubah ya, jadi kita biarkan saja dan kita pilih insert frame. Oke, jadi nanti akan terlihat sayap. Oke, sayapnya akan berkipas-kipas dan oke, setelah itu kita kembali ke scene 1. Yap, dan kita tes. Kalau kita lihat di sini tidak akan terlihat gerakan sayap, ya, sehingga kita perlu melakukan tes, yaitu kontrol dan tes movie. Kita pilih tes. Oke, maka kupu-kupu sudah bergerak mengikuti lintasan sambil mengepakkan sayap. Oke, nah seperti ini kurang lebihnya tutorial yang sangat sederhana. Di sini akan saya tambahkan sebuah background supaya menarik. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita kunci layer supaya tidak tumpang tindih dan kita pilih satu layer baru. Layer ini kita beri nama background sehingga kita letakkan di posisi paling bawah. Oke ya, bisa dilihat urutannya ini ada di bagian paling bawah sekali. Nah, di sini pada layer background saya akan menggambar atau melukis dengan gambar pemandangan alam. Oke, background warna biru.